awalnya apa namanya dikiranya konteksnya cuma belajar doang kan. Karena ditanya mau belajar gak, jawab iya, ya udah kamu jadi iOS engineer aja ya. Wah. Dulu tahu dari mana kalau di IPB itu ada Ilkom? Halo, cek, kedengeran kah? Kedengeran. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang luar biasa. Tapi sebelum itu, kenalin diri dulu gitu. Saya Fahri Izudin, sekarang sebagai tech lead di tiket.com. Hari ini ada narasumber saya, namanya Rizky. Halo Ki. Halo. Sebenarnya bukan narasumber ya. Oh. Temennya Fahri aja. Oh, mantap. Yang mau ngisi podcast bareng Fahri. Oh, iya. Ini sebenarnya saya agak grogi sih, karena ini podcast pertama gitu. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Rizky karena udah mau join nih, kita bikin podcast bareng gitu. Ya, mungkin dari Rizky bisa kenalin diri dulu nih, biar yang lain pada tahu. Oke. Halo semua. Kenalin gue Rizky. Sekarang bekerja sebagai salah satu tim engineering di Bukalapak. Dulu gue sama Fahri kenal pas kuliah. Jadi kuliah dari tingkat pertama ya, kita udah temenan di pas semester 2 pas semester 1 nih. Ya pokoknya di tingkat pertama kita udah kenal, terus juga suka lomba bareng Fahri juga dan lain sebagainya gitu sih. Bentar. Ini kayaknya ada kendala teknis nih, nggak masuk nih videonya Rizky nih. sorry, tadi dapat ada masalah teknis nih. Gambarnya nggak muncul, cuma sekarang harusnya udah muncul lah. Mungkin boleh nanya-nanya kali ya. Pertama kali ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Oke. Pertama kali ngoding kapan sih Niki? Gua pribadi kalau ngoding yang nggak disengaja, bukan yang benar-benar difokuskan, sebenarnya di SMA pernah ya nyentuh codingan dikit lah, Pascal pas gitu. Tapi ya cuman nyentuh dikit doang, nggak difokuskan. Itu ya pas SMA kelas 2 gue lupa. Terus mulai belajar, benar-benar belajarnya itu, belajar codingnya itu pas libur abis UN mau kuliah. Karena dari pas zaman gue SMA, gue emang cita-citanya sebagai software engineer. Jadinya ya pas libur UN kan itu kan lama banget tuh. Nah itu dipakai buat belajar. Kalau pas abis UN itu belajarnya dulu JavaScript sih ya walaupun aneh ya. Biasanya kan orang belajar pertamanya Pascal sih, tapi gue yang benar-benar belajarnya itu pertama JavaScript gitu. Itu bikin web tuh berarti tuh JavaScript? Enggak, cuman basicnya aja, lebih ke basic programmingnya. Oh, berarti kayak ikutan HackerRank gitu-gitu? Enggak? Ya kayak gitulah. Oh, mantap. HackerRank, Codecademy gitu. Itu berarti abis UN tuh pas udah tahu keterima bakal masuk univ mana gitu? Atau belum pengumuman? Belum. Iya, dulu belum diterima sih kalau nggak salah. Jadi ya masih nyari-nyari untuk univ juga. Ini yang menarik sih ya. Dulu tahu dari mana kalau di IPB itu ada Ilkom? Kalau gue tuh be honest, dulunya bahkan gue juga kan banyak pertanyaan yang beredar di masyarakat, emang ada ilmu komputer di IPB? Dulu ya, setahu gue dulu seperti itu, nggak tahu sekarang. Ya gue salah satu yang punya yang baru tahu di IPB itu ada ilmu komputer pas pengen daftar SBMPTN. Jadi dulu tuh ceritanya ya nyari-nyari ilmu komputer lah. Ilmu komputer di Indonesia ada di universitas mana aja. Terus dicek di BANPT tuh yang akreditasinya A itu di mana aja. Pas lihat di sana ada IPB dan juga consider dekat rumah juga, jadinya ya jadi salah satu pilihan kayak gitu. Mantap. Terus menarik nih, ini sepengetahuan saya ya, jadi pas di IPB itu Rizky itu sempat jadi MSP. MSP itu Microsoft Student Partner. Terus pernah juga jadi ketua Himalcom. Terus banyak nih hal-hal yang dilakukan sewaktu kuliah nih. Boleh diceritain nggak tuh, Ki? Ya gue dulu pernah jadi MSP, Microsoft Student Partner, walaupun bukan yang ya kan di MSP itu kan ada kegiatan-kegiatan ya. Gue bisa bilang gue bukan MSP yang tekun lah. Waduh. Maksudnya yang ikut banyak kegiatannya MSP kayak gitu. Jadi ya kenapa gue dulu ikut MSP, karena gue pengen banget belajar kan terkait software engineering. Pada saat itu gue melihat peluang yang cukup besar dengan
jika gue ikut MSP kayak gitu. Terus Ya kalau lu sendiri gimana, Ri? Kalau lu dulu deh, oh, jangan gue mulu nih. oh dibales ya. Oke, mau nanya apa? Iya. Nanya apa? Dulu saya kalau saya pribadi ya, awal kenal coding itu pas SMP gitu. Jadi SMP tuh udah tahu codingan, tapi waktu itu cuma HTML biasa. Jadi saya lupa namanya apa gitu. Pokoknya waktu itu kita ngoding pakai, karena dulu saya nggak punya komputer yang punya koneksi internet canggih ya. HP itu baru punya gitu. Jadi kebetulan waktu itu punya temen yang emang dia hobi juga gitu, bikin ngulik-ngulik sesuatu gitu. Waktu itu hal yang kita sama-sama kulik tuh bikin ini apa namanya, website buat mobile. Tapi pakai HTML. Waktu itu pakai yang gratisan tuh, ada tuh. Terus SMA mulai tekun lah. Waktu itu ikut ada klub namanya apa ya? XCOM kalau nggak salah. Ada kayak ekskul gitu sih, ekskul komputer. Dan kebetulan waktu itu saya dapat amanah buat jadi ketua. Tapi anggotanya cuma 2 orang. Gak apa-apa lah, yang penting sedih banget ya. Karena dulu yang minat begituan dikit banget angkatan saya gitu. Jadi satu angkatan kita tuh cuma 2 orang doang yang daftar. Saya sama teman sebelah bangku gitu. Ya itu juga karena dihasut sih. Terus di situ barulah kenal yang namanya Pascal gitu. Itu juga belajar sendiri, belajar Pascal. Terus pas SMA kelas 2 ikutlah Olimpiade komputer gitu. Waktu itu saya berhasil ngasut orang lagi, 1 orang buat masuk Execom gitu. Jadi ada 3 orang nih dari angkatan kita gitu. Terus 2 di antaranya berhasil ikut Olimpiade komputer sampai tingkat OSP provinsi 2 kalau nggak salah. Kan Jakarta tuh persaingannya ketat ya. Ya jadi ya habis provinsi itu ke nasional OSN. Cuma kita gagal buat ke nasional karena ya Jakarta ketat gitu. Jadi orang yang lolos sampai nasional dari Jakarta tuh biasanya otomatis dapat medali sih. Saking ketatnya. Nah, itu awal pertama ngoding. Terus ya di kampus awal-awal saya nggak ikut MSP kemarin sih. Jadi di kampus ikut banyak organisasi di awal-awal gitu, karena saya nggak tahu mau ngapain. Jadi ya saya join aja lah organisasi yang ada di kampus gitu. Tapi pas tingkat 2 tuh pada nggak aktif lagi karena fokusnya udah lain gitu. Kalau nggak salah tingkat 2 tuh fokus buat ngembangin skill coding gitu. Jadi ikut seminar terus ya gitu sih. Nah, tingkat 3 baru mulai ikut kompetisi gitu. Jadi kita juga pernah ikut kompetisi bareng kan kalau nggak salah kan ya, Imagine Cup. Kalau nggak salah. Nah, takut lupa gitu. Bener kan ya, Imagine Cup? Bener lah. Mantap. Yang ya kita waktu itu sayangnya belum bisa jadi perwakilan Indonesia gitu. Kita waktu itu tahap akhir di Indonesia gitu. Cuma masih gagal di tahap akhirnya. Ya itu mungkin cerita. Terus nih pengen nanya nih, kan dulu pernah jadi ketua Himalcom nih. Itu ada benefitnya nggak sih di dunia kerja tuh waktu jadi ketua Himalcom? Atau suka duka waktu jadi ketua Himalcom tuh gimana? Langsung benefitnya. Wah. Ya udah deh. Mungkin cerita dulu kali ya, apa namanya? Gimana, kenapa dulu masuk Himalcom yang awalnya kan di tingkat 2 itu sebagai anggota ya dulu ya. Sebagai anggota divisi edukasi, terus tingkat 3 baru jadi ketua. Motivasinya pada saat itu adalah gue pengen banget ilmu komputer IPB itu bisa punya prestasi yang banyak, bisa bersaing lah dengan kampus-kampus lain yang punya ilmu komputer atau teknik informatika kayak gitu, yang apa namanya, yang gue rasa itu pengen banget ditingkatkan di ilmu komputer IPB. Maka dari itu gue pas join Himalcom itu masuknya divisi edukasi yang memang mengurusi hal-hal demikian kayak gitu. Terus ya singkat cerita jadi anggota selama setahun. Terus di tingkat 3 itu sebenarnya awalnya gue nggak mau jadi ketua. Tadinya pengennya fokusnya ya udahlah, pengen fokus lomba-lomba aja. Tadinya pengennya gitu sih. Jadi pengennya nggak mau ngurusin organisasi lagi, tapi bener-bener pengen fokus untuk ikut lomba secara pribadi kayak gitu. Tapi mengingat tujuan gue awal di pas masuk Himalcom, yang sepertinya gue bisa bisa contribute itu lebih banyak ketika gue jadi ketua kayak gitu. Jadi kan nggak cuma gue doang ya yang bisa mengharumkan nama ilmu komputer IPB gitu. Jadi gue pengen encourage teman-teman yang lain juga untuk bisa mengharumkan nama IPB dengan ngajakin lomba-lomba dan lain sebagainya ya. Terus dari segi apa yang menarik, bermanfaat bagi gua di dunia kerja ya terkait leadershipnya sih. Jadi banyak banget hal-hal yang dipelajari
baik itu menjadi anggota Himalkom, anggota divisi edukasi maupun sebagai ketua. Jadi di sana lebih belajar gimana untuk memimpin orang. Yang sebelumnya kan ya to be honest, gue pas SMA terus lulus SMA itu agak galak orangnya. Ya di Himalkom belajar lebih santai, belajar lebih membaur sama yang lain kayak gitu. Jadinya ya hal-hal tersebut yang menurut gue itu penting juga untuk untuk di dunia kerja, seperti untuk memimpin dan lain sebagainya kayak gitu sih. Mantap. Wih, mulia banget ya cita-citanya pas jadi ketua Himalkom. Lu dulu join Himalkom sih enggak? Join. Di media apa ya istilahnya tuh? Oh, yang apa sih namanya? Apa yang ngurusin media gitulah. Jadi dulu waktu zamannya masih Kominfo, zamannya masuk waktu kuliah tuh, selain ngoding saya hobi bikin video gitu. Lu kan ketua divisi Kominfo kan pas zaman gue. Iya. Wah, parah dilupakan. Saya sendiri lupa loh pernah jadi ketua. Ya. Ceritain dong gimana. Apa manfaatnya juga bagi lu di dunia kerja nih? Apa ya manfaatnya? Ya sama sih, nggak beda jauh sama jawaban Rizky tadi. Dari apa yang dilakuin Rizky ya ini sih, nambahin portofolio gitu. Jadi waktu kita ikut organisasi, kita pernah bikin sesuatu, nah itu bisa kita jadiin portofolio kita waktu apply kerja gitu. Nah itu sebenarnya saya waktu masuk kantor pertama saya kan Bukalapak ya. Yeah. Nah waktu masuk Bukalapak tuh saya nggak apply kerja tapi apply beasiswa dulu. Jadi ada beasiswa Bukalapak, waktu itu masukin kayak semacam CV gitu. CV saya tuh waktu itu kebetulan panjang banget. Kenapa panjang banget? Karena tingkat 1 saya tuh banyak organisasi gitu. Walaupun gak ada yang fokus sih. Nah, tapi saya masukin semua gitu kan. Jadi kelihatan banyak. Tapi emang rutin. Jadi kayak waktu tingkat 1 tuh saya jadwalnya abis kuliah tuh pindah ke sini ada kumpul, pindah ke sini ada kumpul. Jadi padat gitu, emang ngerasa padat gitu sih waktu tingkat 1. Makanya pas tingkat 2 saya udah kurangin organisasi lagi. Jadi cuma fokus ke Himalkom doang yang tingkat 2 gitu. Nah, dari situ kita dapat banyak portofolio juga. Kayak misalkan waktu itu saya bikin IT Today. IT Today itu ada banyak project tuh yang waktu itu saya handle gitu. Yang pertama itu bikin website ini IPB Searching Competition ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu bikin websitenya yang real time, dipakai orang rame-rame. Jadi harus survive juga. Jadi misalkan itu sebenarnya kompetisinya apa sih? Itu kompetisinya ada soal gitu. Tapi soalnya itu nggak bisa dilihat kalau belum waktunya gitu. Jadi orang-orang tuh kalau secara view-nya dia buka satu website, terus kayak ini belum bisa, dia udah login tapi dia belum bisa ngapa-ngapain gitu. Nanti kalau time-nya udah pas, itu websitenya otomatis ke-reload sendiri dan soalnya langsung muncul gitu. Terus dia typing jawabannya langsung auto-save. Jadi dia nggak perlu ada klik tombol save gitu. Terus pas waktunya habis, itu soalnya otomatis ke-close sendiri dan dia nggak bisa buka lagi gitu. Nah, itu hal menarik sih buat bikin, terus buat proses, karena kalau nggak salah usernya cukup banyak, itu real time. Ya, itu challenging dan untungnya waktu itu aman dan normal gitu. Nah, itu bisa jadi portofolio kita waktu apply kerja. Terus waktu itu juga saya dapat kesempatan buat bikin website Himalkom dan proses ini pendaftaran registrasi juga waktu itu. Ya, karena di Kominfo ya, jadi banyak project-project yang terkait IT, jadi ya project itu bisa kita jual gitu pas lamar kerja. Kita pernah bikin ini gitu. Pakai ini gitu. Ya cuma waktu itu skill saya emang masih belum jago-jago banget sih. Jadi ya waktu bikin projectnya juga harus belajar sendiri gitu. Nah itu sih, itu yang menarik dan sangat berguna sih di dunia kerja gitu. Mantap. Ya gue mungkin pengen bilang makasih juga, kan Fahri kan dulu jadi, kalau menurut gue Fahri itu one of the skillful student yang banyak banget giving impact to ilmu komputer IPB lah. Dan gue sebagai sebagai anggota Himalkom dan sebagai ketua Himalkom juga pas waktu itu banyak banget dapat bantuan dari Fahri kayak untuk buat buat website ISC yang tadi Fahri bilang, terus IT Today juga ya. Bikin website IT Today itu Fahri yang buat juga sama timnya. Terus juga dulu buat ngurusin website Himalkom juga kan. Itu yang video-video pas yang video-video lomba gitu. Ya, video-video itu juga bikin IT Today. Selain IT Today juga bikin video waktu itu pernah yang di FMIPA, itu acara FMIPA apa sih? Ya, PSN. Oh ya, PSN. Nah, waktu itu juga ikut PSN, di sana juga sumbang beberapa video gitu. Jadi portofolio. Nah, itu sih yang
pas dunia kerja. Makanya pas saya, jadi kalau orang lihat CV saya tuh kayak seolah-olah banyak gitu ya. Ya walaupun beberapa part emang saya nggak, sebenarnya cuma join doang. Kalau yang kayak tadi organisasi emang banyak join doang tapi nggak fokus gitu. Tapi kalau project kan emang itu bener sih saya ngerjain gitu. Jadi waktunya banyak impact lo. Ya alhamdulillah lah kalau berguna lah ya buat orang lain. Gue sendiri nggak bisa ngebayangin kalau Fahri nggak ada nggak ada di Himalcom pada saat itu. Mungkin banyak banget keteterannya. Pasti ada orang lain lah yang jadi pengganti gitu. Ya saya jadi belajar sih waktu di Himalcom juga. Terus untungnya orang-orang di sana kolaboratif gitu, terus ngasih saya kesempatan gitu, jadi ya bisa explore lebih banyak. Nah pengen nanya-nanya nih, kan kita sama-sama masuk Bukalapak ya. Jadi kita sama-sama, kantor pertama kita sama-sama Bukalapak gitu. Jadi kita ketemu lagi di Bukalapak. Nah, waktu apply Bukalapak tuh kalau saya masuknya sebagai back end ya. Itu kenapa back end? Itu sebenarnya karena terpaksa gitu. Jadi karena saya masuknya terpaksa. Karena saya beasiswanya ini kan ikut jalur beasiswa ya masuknya. Jadi pas kerjanya nggak pakai tes gitu, karena wajib 1 tahun di Bukalapak gitu. Nah, dan udah di auto assign ke back end, jadi saya nggak punya pilihan gitu. Tapi ya emang saya suka back end juga sih gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu dilanjutin. Sebenarnya ada kesempatan sih, kita bisa bilang kalau kita mau pindah gitu. Tapi waktu itu kayaknya ini emang role yang cocok gitu. Nah, yang menarik ini Rizky nih, dia masuk Bukalapak sebagai iOS engineer. Wah, ini bisa diceritain nggak nih? Ya ceritanya sebenarnya gue daftar ke Bukalapak itu bukan sebagai iOS engineer, melainkan Android gitu. Kenapa Android? Pas akhir-akhir masa kuliah, gue lagi seneng-senengnya sama development di Android. Sampai dulu kan di Himalcom kan ada ada komunitas ya, komunitas ada komunitas robotik dan lain sebagainya. Dan gue masuk dan sebagai mentor juga di komunitas apps development. Karena ya namanya mahasiswa jarang yang punya Mac kan, di apps development cuma Android kayak gitu. Terus ya dari sana karena emang lagi seneng-senengnya development di Android apps, ya gue juga jadinya daftarnya di Bukalapak sebagai Android developer, Android engineer, Android apps engineer pada saat itu. Terus diterimalah di Bukalapak. Nah pas diterima di Bukalapak di hari pertama itu ditanyain sama dulu tuh manajernya apps ya, Mas Hasan, kalau sekarang udah jadi head di Bukalapak. Ya ditanyain mau belajar iOS nggak? Ya karena masih di bidang yang sama, masih terkait apps development, dan juga sebelumnya belum pernah punya kesempatan untuk belajar iOS, jadinya ya gue bilang iya. Sebenarnya ya awalnya dikiranya konteksnya cuma belajar doang kan, karena ditanyanya mau belajar gak. Pas jawab iya, ya udah kamu jadi iOS engineer aja ya. Wah. Udah jadinya mantap. Oh gitu ya. Nah, berarti langsung di assign jadi iOS. Buat orang-orang yang baru join ke kantor, kalau ditanya awalnya apply Android, terus tertarik iOS apa enggak, nah kalau kalian jawab iya, otomatis jadi iOS engineer. Mantap. Terus itu berarti ya, sebelumnya belum pernah belajar iOS engineer kan? Ya bahkan hari pertama join itu baru pertama kali megang Mac. Oh. Terus berarti belajarnya udah berapa lama tuh? Dari pertama kali masuk sampai bisa ngambil task real beneran gitu dari backlog. Kalau ngambil task realnya kalau nggak salah belajarnya cuma seminggu. Oh. Terus langsung ngambil task abis itu. Wih, keren. Tapi kalau belajarnya ya selama gue jadi iOS engineer ya itu proses pembelajaran terus kan. Karena dulu seneng juga sih. Gimana ya? Karena kan belajar hal yang kita senangi biasanya lebih enjoy lah untuk mempelajarinya, jadinya ya. Betul. Agree. Gitu. Itu iOS pakai bahasa apa sih? Swift. Itu beda jauh nggak sama Java? Mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Berarti buat yang sebelumnya belajar Android, kan Android kalau nggak salah Java ya? Atau udah Kotlin ya? Dulu sih pas zaman gue baru-baru Kotlin sih. Oh, oke. Berarti bisa lah ya buat migrasinya nggak terlalu susah ya? Ya, apalagi kalau sekarang udah mayoritas kan udah pakai Kotlin nih untuk Android. Kotlin sama Swift itu ya nggak beda jauh harusnya sih. Cuma tambah mirip dibandingkan Java harusnya.
Tapi yang baru-baru ini ada lagi yang baru nih, Flutter nih. Nah, kayak kemarin nyoba Flutter buat Android. Dia bisa di build buat ke Android, bisa juga ke iOS gitu. Terus bahkan yang baru-baru ini bisa ke web. Nah itu udah pernah eksplorasi ke sana belum, Ki? Belum, to be honest belum pernah. Flutter belum pernah. Saya baca-baca kayaknya sih menarik sih. Jadi cuma kayaknya kalau buat startup yang udah gede ya aplikasinya buat migrasi kayak gitu ya effortnya gede banget sih. Tapi kalau kalian mungkin mau bikin startup gitu, nah itu mungkin jadi salah satu yang cocok gitu karena kalian bisa bikin satu aplikasi buat dipakai di mana-mana gitu. Ya sih, bisa lebih efisien ya jadinya ya. Betul. Dari segi manpower ya. Terus secara performance juga katanya ya, saya nggak tahu sih, saya belum pernah nge-proof sendiri, katanya emang lebih kencang juga daripada React Native gitu. Karena emang dia beda ininya, engine, cara sistemnya itu yang cara engine-nya bekerja itu beda gitu. Jadi dia nggak ngambil komponen native dari OS-nya, tapi dia langsung render ke ini apa namanya, ke screen-nya gitu. Itu correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah gitu. Jadi kalau nanti suatu hari penontonnya ada yang mau bikin aplikasi gitu dan baru buat ya bisa Flutter bisa jadi opsi gitu. Bahkan katanya satu screen aja itu bisa dibikin dalam waktu 1 hari kurang gitu. Dalam hitungan jam itu bisa jadi. Gitu. Dulu waktu pertama kali join tuh masuknya ke squad apa, Ki? Di Bukalapak? Pertama kali join langsung masuk ke Growth Team sih, Growth Squad di Bukalapak. Growth itu apa tuh? Ngurusin apa? Ya, yang ngurusin terkait growth-nya Bukalapak. Jadi kayak buat ya fokusnya lebih ke buat fitur yang bisa ngedrive apa namanya users untuk pakai Bukalapak. Jadi biasanya lebih ke ngurusin upper funnel ya di Bukalapak kalau nggak salah. Ya kayak gitu, kayak bikin games di Bukalapak. Terus ya yang terkait gamification sih lebih banyaknya di sana tuh. Ini takutnya ada penonton yang nggak tahu nih, bisa dijelasin nggak? Apa tuh upper funnel? Tadi ada satu kata-kata menarik nih. Waduh, ntar gue juga nyebutnya salah lagi. Ya intinya ya upper funnel tuh kalau di funnelnya marketplace kan ada kayak untuk masukin apa namanya untuk engage user masuk ke Bukalapak, terus apa namanya ya untuk kayak ningkatin DAU, daily active users di Bukalapak. Terus ya itu sebagai upper funnelnya itu jadi yang di apa namanya kalau kita ngelihat apa namanya corong itu kan ada yang bagian besarnya di atas ya nah itu sebagai upper funnelnya. Nanti lower funnelnya itu kayak ketika udah buat transaksi itu udah masuk lower funnel gitu. Bener nggak ya? Harusnya bener ya? Kayaknya bener sih. Tapi di Growth juga ada yang ngurusin lower funnelnya sih. Okay. Kayak seru itu kan. Terus apa lagi? Ya kayak gitu. Itu yang gue juga sempat di sana juga. Terus kenapa nih tiba-tiba sekarang milih jalur manajerial gitu? Kalau nggak salah di Bukalapak tuh ada dua path. Yang pertama jalur individual kontributor, yang kedua ada jalur manajerial gitu. Kenapa sih mau cut dulu nggak, Rik? Oh ya. Kita pending dulu ya. Ya. Halo. Ya, kita kembali lagi setelah sholat asar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kan iOS Engineer ya awalnya ya. Di Bukalapak tuh ada 2 jalur. Ada individual contributor sama managerial. Nah, ini kenapa nih tiba-tiba kok jadi ke arah yang managerial nih, Ki? Oke, kenapa ya? Ya, to be honest dulu sebenarnya pas sebagai jadi iOS engineer, to be honest gue udah merasa nyaman di sana. Dan tadinya ya pengennya sebenarnya pengen fokus ke sana aja, maksudnya fokus sebagai iOS apps engineer, tadinya pengen mendalami hal tersebut. Tapi pada saat ditawarkan untuk menjadi engineering manager, ya gue mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan menjadi individual contributor atau sebagai manager gitu. Awalnya lebih cenderung ke yang individual contributor yang tadi yang udah disebutkan karena emang udah merasa nyaman di sana. Tapi mengingat lagi goal gue di awal, jadi sebenarnya di awal itu
punya cita-cita untuk suatu hari nanti bisa jadi pengusaha gitu, maksudnya bisa bikin company sendiri ya, punya cita-cita seperti itu sebenarnya. Nah, hal tersebut kan sulit ya untuk dicapai kalau gue jadi individual contributor doang. Karena kan nanti misalnya kalau emang gue pengen benar-benar menekuni cita-cita gue tersebut, ya gue perlu ada ilmu-ilmu yang perlu gue dapatkan, kayak untuk komunikasi dengan orang, untuk memimpin orang dan lain sebagainya. Yang itu yang nggak bisa gue dapetin di individual kalau gue jadi individual contributor kayak gitu. Makanya ya walaupun ya pada saat itu udah nyaman, ya harus keluar dari zona nyaman supaya bisa banyak improve lah, banyak belajar untuk diri gue sendiri kayak gitu untuk kedepannya. Itu sih Rick. Nice. Kalau lu kenapa? Kalau lu juga kan dulu kan jadi engineering manager juga di Bukalapak. Betul. Nah, kenapa kalau Farid kenapa? Dulu saya nggak pernah kepikiran sih buat jadi manajer. Oh ya, mungkin buat yang belum tahu apa sih individual contributor gitu. Jadi ini beda dengan kebanyakan corporate di Indonesia terutama ya. Jadi biasanya kan kalau di corporate itu kalau kita mau promosi atau kita mau dapat gaji lebih banyak daripada yang sebelumnya atau punya responsibility yang lebih tinggi, itu biasanya kita harus naik ke level manajerial gitu. Nah, cuma di beberapa startup gitu dan beberapa company di luar negeri gitu, kayak contohnya Google juga punya individual contributor mereka gitu. Yang paling tinggi kalau nggak salah Google Fellow. Nah, itu jadi kita bisa punya salary yang sama atau setara gitu sama managerial level gitu. Tapi dengan responsibility tetap sebagai individual contributor, atau responsibility kita tetap kalau misalkan back end ya tetap sebagai back end gitu. Tapi mungkin back end-nya bukan lagi back end biasa, bukan lagi senior, tapi misalkan ada principal engineer gitu. Kayak gitu sih, atau arsitek atau principal kayak gitu. Awalnya sama kayak kebanyakan engineer yang join gitu, saya kepikirannya pasti cuma individual contributor, bahkan nggak kepikiran buat nge-lead orang gitu. Cuma waktu di logistik, jadi waktu itu saya masih di logistik, terus dapat amanah kepercayaan buat jadi engineering squad leader gitu. Nah, dari pengalaman itu jadi engineering squad leader, waktu itu saya bergaul juga sama agile coach di Bukalapak gitu. Agile coach itu orang yang benerin scrum ritual kita lah, scrum proses kita di Bukalapak gitu. Waktu itu saya bergaul, jadi saya dapat banyak ilmu tuh terkait scrum di sana. Terus waktu nge-lead logistik, saya ngerasa kalau kok kayaknya lebih seru bikin semua orang jadi jago daripada saya jago sendirian gitu. Betul. Nah, jadi waktu jadi lead tuh ada banyak lah yang bisa di-share. Jadi saya suka share ke orang-orang gitu. Ada beberapa part yang saya rasa bagus tuh saya bisa ngasih power lebih lah buat ke tim gitu, ketimbang saya sebagai individual contributor biasa gitu. ESL tuh engineering squad leader di sana itu masih sebagai individual contributor gitu. Jadi kayak cuma tahap awal lah kalau emang ternyata kita tertarik buat jadi manajerial. Nah, itu posisi yang bagus sih buat menuju ke tahap berikutnya. Jadi tahap berikutnya itu sebagai engineering manager. Nah, kalau engineering manager ini kan pure kita udah bahkan nggak ada lagi responsibility buat ngoding gitu. Jadi terkait codingan ya biasanya kita tinggal review code orang atau bantu desain arsitektural gitu, sama ngasih decision lah terkait technical, sama jadi sort of guidance buat engineer lainnya. Nah gitu sih, jadi alasan kenapa saya lebih milih engineering manager ya karena kayaknya lebih punya impact ke company gitu ketika yang jago itu banyak orang daripada saya jago sendirian. Itu sih pertama. Ya, sebenarnya gue juga punya tujuan hal itu juga sih. Jadi gue juga merasa kayaknya kalau emang gue jadi engineering manager pada saat itu bakalan bisa kasih impact yang lebih ke Bukalapak, yang mana juga salah satu alasan gue untuk ngambil engineering manager, dan itu benar. Maksudnya gue ngerasa banget dengan gue jadi engineering manager sekarang, yang pertama banyak banget gue bisa belajar daripada sebelumnya. Jadi kesempatan belajarnya itu lebih tinggi. Terus juga yang kedua ya dari sana kan dari kesempatan belajar yang lebih tinggi, lebih banyak, jadi juga bisa giving impact yang lebih banyak juga ke Bukalapak kayak gitu sih.
Sekarang gimana kalau orangnya udah kerja gitu? Terus atau dia udah cukup lama kerja nih, tapi kayaknya karirnya stuck gitu aja gitu. Padahal dia kerja di startup gitu, tapi udah 3-4 tahun kayaknya belum promosi gitu.